Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kustia Febria, Ovi Melisa, dan M. Fabli Abdurrahman. Di sini kami akan membahas tentang pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen dengan subtopik pendekatan pengembangan SIM. Langsung saja yuk kita simak materinya. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, kenapa sih teman-teman kita perlu melakukannya pengembangan suatu sistem yang baru? Biasanya dikarenakan sistem yang lama itu banyak menimbulkan masalah-masalah nih, karena biasanya masih menggunakan cara yang konvensional ataupun manual, sehingga diperlukannya sistem yang baru. Nah, hal-hal yang terdapat dalam pengembangan sistem, biasanya yang pertama ada tim pengembangan sistem. Pengembangan sistem tentunya harus didukung oleh personal-personal yang kompeten di bidangnya. Suatu tim biasanya terdiri dari yang pertama manajer analisis sistem, ketua analisis sistem junior, analis sistem senior, pemrograman aplikasi senior, pemrograman aplikasi junior. Yang mana jumlah personil tim di atas diperlukan apabila sistem yang akan berkembang cukup besar. Jika sistem yang akan dikembangkan kecil, maka personilnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nih misalnya nih, kalau skup yang kecil ada ketua, pelaksana, terus ada sekretaris pelaksana, kemudian ada bendahara pelaksana, seperti itu, hingga ke anggota-anggotanya. Selanjutnya, perlunya pengembangan sistem. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Nah, tadi udah dibahas sedikit nih. Sini kita akan membahas lebih jauh. Yang pertama itu adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa, yang pertama itu ketidakberesan sistem yang lama, menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, pertumbuhan organisasi kebutuhan sistem informasi yang semakin luas. Volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru, sehingga menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang lama. Selanjutnya, untuk meraih kesempatan. Dalam keadaan persaingan yang sangat ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang pasar. Sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Yang selanjutnya, adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan. Perintah penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi dari atas pimpinan ataupun dari luar organisasi, misalnya peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Oke, di sini kita akan membahas tentang indikator diperlukannya pengembangan sistem. Yang pertama ada keluhan pelanggan, yang kedua ada pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyaknya pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, tanggapan yang lambat terhadap pelanggan, kehilangan kesempatan kompetisi pasar, persediaan barang yang terlalu tinggi, pemesanan kembali barang yang tidak efisien, biaya operasi yang sangat tinggi, file-file yang kurang teratur, keluhan dari supplier karena tertunda pembayaran, selanjutnya tertundanya pengiriman karena kurang persediaan, selanjutnya ada investasi yang tidak efisien, kemudian ada peramalan penjualan dan produksi tidak tepat, dan yang terakhir adalah kapasitas produksi yang menganggur. Biasanya nih, ada juga kelengkapan data, kemudian juga ada hilangnya data karena penyimpanan data yang belum terkomputerisasi berupa arsip-arsip, sehingga menyebabkan diperlukannya pengembangan sistem yang baru, teman-teman. Selanjutnya, dengan adanya sistem yang baru nih, diharapkan terjadinya peningkatan
peningkatan dalam kinerja maupun hasil dari proses bisnis tersebut. Yang pertama, kinerja yang dapat diukur dari throughput dan respon time. Throughput jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu. Kemudian, definisi respon time adalah rata-rata waktu tertunda di antara dua transaksi. Seperti itu. Jadi kinerjanya pasti akan meningkat nih teman-teman. Yang kedua adalah kualitas informasi yang disajikan. Biasanya akan lebih tepat, akurat, dan cepat. Selanjutnya ada keuntungan. Penurunan biaya berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Biasanya ketika sudah menggunakan sistem informasi, sumber daya manusianya dapat dikurangi lagi karena sudah terkomputerisasi. Sehingga itu dapat menimbulkan penurunan biaya operasional seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kontrol atau pengendalian. Dapat terkontrol dengan baik dalam penginputan data, penyimpanan data, pemrosesan data, pengupdatean data, seperti itu. Efisiensi, kemudian yang terakhir pastinya adalah pelayanan pasti akan semakin meningkat. Mantap ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan sistem. Yang pertama ada sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama ada semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan. Yang kedua ada investasi yang terbaik harus bernilai. Yang selanjutnya ada sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Prinsip selanjutnya yaitu tahapan kerja dan tugas-tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Selanjutnya ada proses pengembangan sistem tidak harus urut. Selanjutnya jangan takut mematangkan proyek. Dan yang terakhir adalah dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Dicatat ya prinsip-prinsip dalam pengembangan sistem, jangan sampai salah. Oke, topik kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup pengembangan sistem. Bila dalam operasi sistem yang sudah dikembangkan masih timbul permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diatasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk mengatasi, dan proses ini disebut dengan siklus. Siklus hidup suatu sistem. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Nah, tahapan-tahapan pengembangan sistem yang pertama ada perencanaan sistem, planning, analisis sistem, analisis, kemudian ada perancangan sistem secara umum, konseptual, kemudian ada evaluasi dan seleksi sistem, selanjutnya perancangan sistem secara detail, langkah selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Yang terakhir pastinya adalah pemeliharaan atau perawatan sistem. Nah, sebelum mengembangkan sistem informasi, kita harus tahu nih pendekatan apa saja sih yang pas buat untuk mengembangkan sistem informasi kita yang baru. Soalnya banyak banget ya teman-teman jenis-jenis pengembangan sistem. Yang pertama langsung aja kita bahas yaitu pendekatan klasik, classical approach, disebut juga dengan pendekatan tradisional atau traditional approach, atau pendekatan konvensional, conventional approach. Metodologi pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle. Pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan akan berhasil bila mengikuti tahapan pada sistem life cycle. Udah paham belum ya pendekatan klasik? Oke, selanjutnya kita ke pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur akan dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Melalui pendekatan struktur, permasalahan yang kompleks dalam organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik atau bebas dari kesalahan karena sudah terkomputerisasi.
Yang selanjutnya, pendekatan dari bawah ke atas, bottom up approach. Pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Pendekatan ini ciri-ciri dari pendekatan klasik. Pendekatan dari bawah ke atas bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan istilah data analyze. Karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan diolah terlebih dahulu. Informasi akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya. Jadi prosesnya adalah data yang akan diolah harus dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian diinputkan, kemudian diproses, baru dapat menghasilkan suatu output. Begitu teman-teman. Selanjutnya, pendekatan dari atas ke bawah. Kalau tadi dari bawah ke atas, ini atas ke bawah atau top down approach. Pendekatan dari atas ke bawah atau top down approach dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah dilakukannya analis kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan informasi ditentukan, maka proses yang harus teman-teman selanjutnya lakukan adalah turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data atau database, prosedur-prosedur operasi, dan kontrol. Pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri pendekatan terstruktur. Pendekatan atas turun bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan decision analysis. Karena yang menjadi tekanan adalah informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen terlebih dahulu. Kemudian data yang perlu diolah didefinisikan menyusul mengikuti informasi yang telah dibutuhkan. Udah paham belum? Kalau belum, diputar lagi ya videonya di menit yang kamu mau. Selanjutnya ada pendekatan sepotong atau piecemeal approach. Pengembangan yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tidak memperhatikan sasaran organisasi secara global, memperhatikan sasaran dari kegiatan atau aplikasi itu saja. Selanjutnya ada pendekatan sistem atau system approach, yang mana memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan aplikasinya dan menekankan sasaran-sasaran organisasi secara global. Nah, biasanya terdapat subsistem-subsistem di dalamnya yang saling keterkaitan dan berintegrasi untuk menghasilkan suatu output yang sama. Selanjutnya ada pendekatan sistem menyeluruh atau total system approach. Pendekatan ini serentak secara menyeluruh sehingga menjadi sulit untuk dikembangkan. Ini merupakan salah satu ciri dari pendekatan klasik. Selanjutnya adalah pendekatan modular atau modular approach. Pendekatan-pendekatan dengan memecah sistem kompleks menjadi modul yang sederhana sehingga sistem lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Tepat waktu, mudah dipelihara, yang merupakan dari ciri pendekatan terstruktur. Yang selanjutnya ada lompatan jauh. Bukan lompat jauh ya, lompatan jauh, Great Loop Approach. Pendekatan yang menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih sehingga mengandung risiko tinggi, terlalu mahal, sulit dikembangkan karena terlalu kompleks. Selanjutnya pendekatan berkembang, Evolutionary Approach. Pendekatan yang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja dan terus dikembangkan untuk periode selanjutnya, mengikuti kebutuhan dan teknologi yang ada. Nah, udah paham kan tadi pendekatan-pendekatannya? Kalian bisa dicocokkan ya dengan sistem yang berjalan untuk kemudian kalian kembangkan untuk sistem yang kalian akan rancang. Nah, penyebab kegagalan pengembangan sistem. Banyak loh ternyata penyebab kegagalan pengembangan sistem. Maka dari itu harus kita ketahui untuk menghindari atau mengurangi resiko tersebut. Yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, ada kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai. Yang selanjutnya, kurangnya sempurna evaluasi kualitas dan analisis biaya. Selanjutnya, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Selanjutnya ada penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi yang tidak sesuai.
Dan yang terakhir adalah pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Oke, demikian topik kita kali ini. Semoga kalian dapat mengambil sedikit-sedikit dari video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.